Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan tampilkan latihan ya, mahasiswa yang latihan presentasi ya untuk sidang skripsi besok. Ya. Silakan simak presentasi mahasiswa yang bernama Rima Purnamasari bukan ya, Rima. Tunggu. Nanti setelah itu saya akan memberikan beberapa koreksi ya, walaupun belum lengkap semuanya ya, sekedar untuk ditampilkan di konten ini biar nggak panjang dan berlama-lama kali ya. Silakan simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Kepada yang terhormat Ketua Penguji, Ibu Penguji dan dosen pembimbing yang saya cintai, saya ingin menyampaikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Citra Merek terhadap keputusan memilih jurusan akuntansi pada SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. Latar belakang masalah yang terjadi adanya permasalahan di SMK Muhammadiyah 3 karena penurunan jumlah konsumen pada prodi jurusan akuntansi. Bisa dilihat pada tabel 1.1 data jumlah konsumen jurusan akuntansi dari 2017 hingga 2021. Dari tabel 1.1 dapat dilihat tahun 2017 jumlah konsumen yang memilih jurusan akuntansi sebanyak 79 orang. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan mencapai 142 orang. Pada tahun 2019 mengalami penurunan mencapai 134 orang. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan lagi mencapai 136 orang. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami penurunan, tahun 2021 masih mengalami penurunan jika dibandingkan dari tahun 2018 yang berjumlah 136 orang. Selanjutnya bisa dilihat dari tabel 1.2 data jumlah rata-rata konsumen yang memilih di setiap jurusan 2017 hingga 2021. Dari tabel tersebut dilihat bahwa jumlah konsumen yang memilih jurusan akuntansi memiliki peringkat ketiga dari jumlah program studi yang ada pada SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. Dengan jumlah rata-rata jurusan akuntansi sebanyak 125,4. Perumusan masalah yaitu apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan memilih jurusan akuntansi pada SMK Muhammadiyah 3 Cipta Karya Pekanbaru. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap keputusan memilih jurusan akuntansi pada SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. Manfaatnya yaitu bagi penulis memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama pendidikan. Bagi sekolah menjadi pertimbangan bagi sekolah untuk meningkatkan citra sekolah agar menjadi sekolah yang lebih banyak dipilih oleh semua kalangan. Bagi pihak lain, diharapkan dapat memilih sekolah yang memiliki citra baik. Pengertian citra merek. Citra merek ialah seperangkat asosiasi yang dirangkai dalam berbagai bentuk yang bermakna. Menurut Schiffman dalam Sultoni, citra merek bagian dari merek yang dapat dikenali namun tidak diucapkan seperti lambing, desain huruf atau warna khusus, atau persepsi pelanggan atau sebuah produk atau jasa yang diwakili oleh mereknya. Menurut Syafi'i dalam Arif, citra merek adalah seperangkat persepsi tentang merek yang tercermin melalui asosiasi merek yang ada di benak konsumen. Adapun indikator citra merek terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, citra pembuat, citra pemakai, dan citra produk. Pengertian keputusan pembelian. Menurut Bancin berpendapat, keputusan pembelian merupakan suatu proses penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan yang ada serta memilih salah satu atau lebih alternatif yang diperlukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Selanjutnya, menurut Nur, menyatakan keputusan pembelian merupakan proses keputusan konsumen yang diambil untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan dengan melalui proses keputusan pembelian. Menurut Firmansyah, pengambilan keputusan membeli merupakan keputusan konsumen tentang apa yang akan dibeli, berapa banyak yang akan dibeli, di mana akan dilakukan, kapan akan dilakukan, dan bagaimana pembelian akan dilakukan.
Adapun indikator keputusan pembelian yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, hasil setelah pembelian. Adapun hipotesis dalam skripsi ini yaitu diduga citra merek berpengaruh terhadap keputusan memilih jurusan akuntansi pada SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. Variabel penelitian dan penelitian ini yaitu variabel independen yaitu citra merek dan variabel dependen keputusan pembelian. Selanjutnya itu populasi dalam populasi yang diambil dari SMK Muhammadiyah 3 ini berjumlah 136 orang, di mana laki-laki 10 orang dan perempuan 26 orang. Sampel pada skripsi ini dengan berjumlah 58 orang. Adapun analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif dan metode kuantitatif. Dalam metode kuantitatif digunakan uji instrumen data yang berupa uji validitas, reliabilitas, uji normalitas, dan uji regresi linear berganda. Dari hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel di samping bahwa semua pernyataan yang digunakan untuk mengukur indikator variabel citra merek mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari R-tabel untuk sampai 56 orang, yaitu 0,2559. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa indikator pada para variabel citra merek dinyatakan valid. Selanjutnya, uji validitas dari keputusan pembelian. Dari tabel di samping dapat dilihat bahwa semua pernyataan yang digunakan untuk mengukur indikator mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari R-tabel, yaitu 0,259. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa indikator pada variabel keputusan pembelian dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Cronbach alfanya yang cukup besar yaitu 0,8 pada masing-masing variabel citra merek, yang X 0,810 dan Y 0,868 memiliki Cronbach alpha di atas 0,60, berarti setiap item variabel yang digunakan dalam penelitian memiliki kehandalan atau reliable. Selanjutnya, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel data berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan normal jika data atau titik menyebar di suatu garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal dan sebaliknya. Selanjutnya, uji regresi linear sederhana. Persamaan regresi sederhana Y sama dengan A tambah BX, yaitu Y sama dengan 23,681 ditambah 0,780. Persamaan linear sederhana dapat dijelaskan nilai konstanta sama dengan 23,681, berarti citra merek dianggap konstan atau tetap. Koefisien regresi B sama dengan 0,780, berarti jika citra merek mengalami kenaikan sebesar 1 poin, maka keputusan pembelian juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,780 poin. Berarti semakin banyak citra yang ada, maka keputusan pembelian SMK Muhammadiyah Terpadu Pekanbaru akan meningkat. Koefisien variabel citra merek ini bertanda positif. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis uji T. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa T hitung citra merek sebesar 5,599. Tingkat signifikan penelitian ini adalah 5%. Nilai T tabel dapat dilihat dengan N kurang K kurang 1, atau 58 kurang 1 kurang 1 sama dengan 56, sehingga didapat T tabel 1,673. Berarti citra merek sama dengan T hitung 5,59 lebih besar dari T tabel 1,673 dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya variabel citra merek berpengaruh terhadap keputusan memilih jurusan akuntansi pada SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil uji koefisien,
Determinasi pada tabel di atas diperoleh R² sebesar 0,359 atau 35,9%. Hal ini berarti memberikan sumbangan pengaruh terhadap keputusan pembelian pada SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru sebesar 35,9%, sedangkan 64,1% ditentukan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model penelitian ini. Kesimpulan dari skrip saya yaitu, dari hasil analisis deskriptif diketahui rata-rata tanggapan responden terhadap pernyataan pada indikator variabel citra merek adalah setuju atau 4,04, yang berarti citra merek berada pada kondisi baik, dan terhadap pernyataan indikator keputusan pembelian adalah setuju sebanyak 4,10, yang artinya keputusan pembelian juga dalam kategori baik. Dari persamaan regresi Y sama dengan 23,681 ditambah 0,780 X, diketahui hubungan citra merek dengan keputusan pembelian adalah positif. Yang ketiga, berdasarkan hasil uji T diketahui citra merek dengan T hitung 5,599 lebih besar dari T tabel 1,673 dengan tingkat signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya variabel citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini bersesuaian dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rusmini dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang keempat, nilai R² sebesar 0,359. Hal ini menunjukkan bahwa citra merek memberikan sumbangan pengaruh terhadap keputusan pembelian SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru sebesar 35,9%, sedangkan sisanya sebesar 64,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Saran yang pertama yaitu, dari analisis deskriptif pada variabel citra merek diketahui tanggapan responden yang paling rendah adalah pada indikator ada keterlibatan siswa jurusan akuntansi di SMK M3 dalam kegiatan masyarakat dengan rata-rata 3,88. Hal ini juga sesuai dengan analisis deskriptif pada variabel keputusan, di mana tanggapan responden paling rendah pada indikator. Menurut saya tidak ada pilihan jurusan lain kecuali jurusan akuntansi yang sesuai dengan skill anak saya dengan rata-rata 3,72. Maka diharapkan pada SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru untuk lebih memperhatikan kembali serta meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan masyarakat. Yang kedua, dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Maka diharapkan pada sekolah agar lebih meningkatkan citra merek bagi konsumen sehingga bisa meningkatkan keputusan pembelian dari konsumen tersebut. Yang terakhir yaitu untuk penelitian selanjutnya agar mampu melihat variabel lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian seperti variabel harga, kualitas produk, motivasi, persepsi, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selanjutnya saya akan, Ibu akan memberikan koreksi ya atas presentasi yang kamu lakukan. Pertama kali tadi Ibu dengar kamu mengucapkan syukur ya kepada Allah. Jadi untuk semua mahasiswa, semua agama ya, baik itu Islam, Kristen, apapun, yang pertama itu mengucapkan syukur dulu kepada yang Maha Kuasa. Ya, untuk Muslim itu disertai dengan salawat. Nah tadi ini lupa yang salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu tambahnya. Kemudian tadi Ibu dengar ada kepada yang terhormat, memang mengirim surat. Jadi kalau kepada yang terhormat itu secara tertulis. Kita kan dah langsung ini ada di dalam ya, ada ketua penguji, ada tim penguji, ada dosen pembimbing juga. Jadi pertama itu yang saya hormati atau yang kita hormati ketua penguji boleh juga. Ya, Bapak Ibu penguji, kemudian lah jangan pula semua bapak-bapak, mau bilang pula ibu, disesuaikan. Kalau perlu kita sebelum masuk ruangan itu sudah tahu siapa ketua pengujinya, namanya, gelarnya, ya. Kemudian siapa saja pengujinya. Sebelum kita masuk ruangan kan sudah tahu itu kita bakal ujian ya di ruangan mana.
sebutkan namanya akan lebih bagus. Jadi orang akan senang namanya disebut, ya itu sifat manusia, jadi lebih dekat. Tapi kalau kamu belepotan pula nanti nyebutnya nggak tahu, udah boleh ketua penguji aja atau tim penguji nantinya beserta tim penguji. Nah itu ya. Kemudian tadi kamu sebutkan penelitian saya ini di. Nah yang bagusnya ya langsung ya, tadi penelitian saya di latar belakang bahasanya kurang pas rasanya tadi Ibu dengar. Jadi untuk pertama ya kita langsung di latar belakang, ya langsung ke titik permasalahannya. Di situ kan di PowerPoint sudah ada tabel permasalahan ya, permasalahan di variabel Y yang pertama, kemudian permasalahan variabel X. Jadi dasar sebuah penelitian itu permasalahan itu ada di Y ya. Jadi pengaruh X terhadap Y ya, permasalahan dasar itu ada di Y. Ya disebabkan oleh X ya, diduga disebabkan oleh X. Jadi yang diungkapkan dijelaskan pertama itu permasalahan di Y ya. Penelitian saya ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan ya, di sekolah titik ya, yang mana ya atau adalah kurang optimalnya apa tadi itu, kurang optimalnya di data. Kamu menunjukkan apa di bawah data itu dijelaskan ya, dari tabel 1.3 misalnya ya, dapat kita ketahui jumlah murid dari ya, jumlah siswa, jumlah murid dari tahun ke tahun semakin menurun untuk jurusan akuntansi begitu. Jadi data itu kita baca, bukan dibaca setiap tahun, itu lama ya. Jadi dari data akan nampak itu permasalahan. Jadi permasalahan mulai ya kurang optimalnya keputusan pembelian ya. Judul kamu apa? Pengaruh citra merek terhadap keputusan. Nah, jadi kurang optimalnya jumlah keputusan pembelian. Itu permasalahannya ya. Disebabkan ya, diduga disebabkan oleh variabel X, yaitu image ya. Nah, citra merek ya. Nah, citra merek. Nah, sebutkan permasalahan citra merek. Kak, tabel ya, dari tabel dapat dilihat. Kamu pakai tabel atau pakai kata-kata aja? Tabel, kata-kata juga. Bukan, yang citra mereknya mana permasalahannya? Ini. Apa tuh? Jurusan akuntansi. Ini judulnya apa tabel ini? Tabel Jumlah Y konsumen. Tadi. Itu jumlah konsumen, jumlah mahasiswa, jumlah siswa. Yang untuk permasalahan apa di mana? Ada kata-katanya. Permasalahan citra mereknya. Ini apa dari tabel? Kamu ingin memperlihatkan apa nih? Kalau jumlah rata-rata siswa itu masih menunjukkan kurang dibanding jurusan lain, akuntansi ini itu masih menunjukkan keputusan pembelian yang kurang. Kalau untuk citra merek, ya, kamu sebutkan permasalahannya. Nah, tambahkan lagi nanti di sini. Ini udah aku bilang kemarin. Apa permasalahannya? Tiap tahunnya Permasalahan citra merek. Ya, nama kurang baik optimalnya di masyarakat bagaimana? Kan udah dari awal dari proposal lagi. Permasalahannya apa? Karena apa permasalahannya ada? Insiden adanya Ada disebutkan di sini, tambahkan nanti. Insiden apa? Pernah demo sama Ya, apa? demo, Siswa pernah siswa. demo. Sama orang tua juga bukan? sama orang tua juga. Sama orang tua juga. Ah, ya itu. Ya, itu permasalahan di citra merek. Sehingga diduga menyebabkan kurangnya keputusan ya memilih untuk bersekolah di jurusan akuntansi SMK tersebut ya. Terus tadi jumlah populasi ya yang diambil, nah, bukan jumlah populasi yang diambil, itu sampel atau yang diambil sekian ya. Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini adalah ya, misalnya 150 orang gitu ya, sedangkan sampelnya diambil sekian ya. Berdasarkan apa? Kenapa diambil sebanyak itu? Harus ada dasarnya. Terus indikator tadi kemudian nyatakan ya, dari uji validitas dinyatakan indikator valid, bukan indikatornya yang valid ya, pernyataan, semua pernyataan itu valid. Nah, itu saja untuk koreksi kali ini yang namanya latihan ya. Nah, pada sesi berikutnya baru dia ajukan pertanyaan biar videonya nggak panjang, atau dilanjutkan. Ada berapa